Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Injil Yohanes itu Injil yang ingin menyelami mengenal Allah itu dalam memandang manusia. Siapakah manusia itu bagi Allah? Kita tahu suatu ketika Yesus, orang tua anak-anak, ingin agar anak-anaknya dipeluk oleh Yesus, tetapi murid-muridnya melarang. Yesus memarahi murid-muridnya dan berkata, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Barang siapa tidak menjadi seperti anak-anak ini, tidak akan masuk kerajaan surga. Itu dikatakan Yesus. Yesus memandang siapa yang perlu diselamatkan oleh dunia ini. Dan sepertinya ketika perjamuan malam terakhir itu,
Yesus berdoa bagi murid-muridnya di tengah perjamuan. Kalau biasanya Yesus itu berdoa di Taman Getsemani itu atau di tempat-tempat yang sepi, seorang diri, dia berdoa kepada Bapanya dalam kesunyian, keheningan, kepada Bapanya di surga. Artinya ada hubungan komunikasi yang selalu terjamin karena Bapa dan Yesus itu adalah satu. Apa yang dikerjakan Yesus, itulah yang dikerjakan Bapanya. Kesatuan yang utuh, kesatuan yang cinta kasih begitu sempurna, cinta kasih ilahi. Karena itu Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Barang siapa mengasihi aku, dia mengikuti perintahku. Tandanya kamu mengasihi aku, ialah kamu melakukan pekerjaan yang kukehendaki. Itulah Allah kita dalam memandang manusia. Dan di tengah perjamuan itu, kali ini sepertinya Yesus bersuara lantang. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku tidak lagi memberikan kiasan perumpamaan, tetapi aku akan berkata dengan terus terang." Dan Yesus mengungkapkan doanya kepada Bapa di surga itu di tengah-tengah muridnya. Ia berdoa, "Ya Bapa, aku mohon supaya Engkau memelihara mereka itu, para murid, memelihara mereka dalam nama-Mu, dalam nama-Mu. Aku telah menjaga mereka itu dan memberikan nama-Mu kepada mereka. Aku akan pergi kepadamu, akan datang kepadamu. Karena itu aku mohon agar Engkau menjaga mereka itu dalam nama-Mu. Mereka itu telah aku ajarkan dan mereka itu mengenal nama-Mu. Mengenal nama-Mu. Itu Yesus berbicara dengan suara lantang supaya para murid mendengar. Karena Yesus minta kepada para murid itu, berdoalah kepada Bapa di surga itu dalam namaku, dalam nama Yesus. Mereka itu telah mengenal nama-Mu karena aku telah mengajarkan, kata Yesus kepada Bapanya itu. Karena itu, jagalah mereka dalam namaku. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mintalah kepada Bapa di surga itu dalam namaku. Nama Allah itu kita tahu betapa pentingnya nama Allah itu. Kita tahu 10 perintah Allah. Perintah kedua itu, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Apakah yang kita minta kepada Allah itu? Bila kita minta untuk sahabat-sahabat kita, bila kita minta
bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, lalu kita itu dikasihi oleh Allah. Karena kita tahu perintah Yesus itu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan seluruh kekuatanmu, dengan seluruh hatimu. Dan perintah yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cintailah sesamamu. Cintalah Tuhan dan cinta sesamamu adalah satu kesatuan. Apa buktinya? Karena Yesus dalam doanya kepada Bapanya di surga itu juga mengatakan, seperti aku telah memelihara mereka dalam namamu dan mereka mengenal Engkau. Dan Engkau, ya Bapa, peliharalah mereka itu dalam namaku. Apa yang dikerjakan Yesus itu dikerjakan Bapa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kesatuan itu dijunjung tinggi. Kesatuan dalam kasih. Kasih yang sempurna dari kesatuan Yesus dengan Bapanya itu. Dan doanya itu kepada Bapanya supaya mereka bersatu seperti kita. Dalam doa Yesus itu, sama seperti kita. Allah itu menghendaki orang-orang pilihannya bersatu dengan Dia. Bersatu seperti Yesus bersatu dengan Bapanya di surga. Dan itulah kesatuan yang sempurna dalam kasih Allah. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi Allah? Yohanes Rasul itu menulis, kita mengetahui sekalipun kita tidak melihat Allah, hanya Dia, Yesus, yang melihat Allah, karena Dia datang dari atas, bukan dari dunia ini. Dia datang dari surga. Karena itu, barang siapa mengenal Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya, dia dalam kasih Yesus. Karena itu semestinya kita ini saling mengasihi. Karena dengan saling mengasihi, kita itu berada dalam kasih Allah. Kita tahu bahwa kita ada dalam kasih Allah ialah bila kita saling mengasihi. Karena itu, lalu kita tahu betapa perintah Allah itu untuk saling mengasihi. Kita di dalam keluarga juga, orang tua dan anak itu ingin bersatu. Suami istri bersatu supaya anak yang ada juga bersatu dengan orang tuanya. Apa yang terjadi sekarang ini di dunia? Seperti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dunia membenci kamu, karena dunia membenci aku. Dan karena itu aku mengutus kamu ke dunia ini dengan kuasaku, dengan namaku, nama Yesus. Nama itu kalau disebutkan dalam kitab suci, nama itu juga berarti kuasa. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus kepada Bapa di surga, maka kuasa Yesus itu ada di dalam diri kita.
karena kita mengasihi Dia. Kuasa cinta kasih, bukan kuasa seperti dunia ini. Dunia ini mengimingi kita dengan segala yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa cerdas. Karena itu sekarang ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang membuat kita merasa diri kita itu pandai, cerdas. Padahal kita memakai alat untuk menunjukkan bahwa kita itu pandai. Kita itu bisa menjadi dokter, menjadi insinyur. Karena kita dengan melihat mungkin Google, lalu kita mendapatkan cara untuk tahu tentang obat ini, obat itu, tahu tentang bagaimana merancang bangunan, hingga kita lalu menjadi orang yang kadang-kadang karena merasa diri pandai mengkritik sesama kita, mengkritik orang-orang yang kita anggap telah melakukan kekeliruan. Itu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa sekarang kita bisa bagaimana cara untuk mengatasi konflik di dalam keluarga. Alat itu bisa membuat kita lalu mengikuti perintah dari alat itu, yang memang dikumpulkan untuk dimasukkan data-datanya dan memberikan nasihat. Tetapi kita lupa bahwa nasihat utama kita, penghibur kita, penolong kita, yang membuat kita itu menjadi bijaksana secara alamiah karena diberikan Tuhan kepada kita. Kecerdasan alamiah diberikan Tuhan kepada kita bila kita berbuat menurut kehendak Tuhan. Dan itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu tanda cinta kasih Allah kepada kita. Diberikan oleh putranya yang datang ke dunia ini dari atas, supaya kita mengenal cara kerja Roh Kudus itu. Cara kerja Roh Kudus itu di dalam budi hati kita. Dalam hati, budi, pikiran kita, segala yang kita renungkan dalam perjalanan hidup ini, itu akan membuahkan hasil-hasil yang menjadikan kita itu anak-anak Allah. Karena buah-buah Roh Kudus itu menjamin kita. Satu kasih karunia Allah kepada kita sudah cukup. Kita tahu Tuhan Yesus itu berkata ketika kita mengalami kesulitan dan dari masalah-masalah hidup kita, menerima rasanya beban hidup yang berat, Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti aku yang rendah hati, lemah lembut, sabar, punya pengertian tentang sesama kita. Kecemasan sesama itu kita bisa rasakan. Perasaan kita itu hendaknya berkembang. Perasaan mengerti orang lain, kesulitannya. Orang yang tidak punya tempat tinggal. Orang yang kelaparan. Di berbagai tempat di dunia ini peperangan terjadi. Tidak ada lagi perundingan atau kerjasama. Hati yang diliputi kebencian dan balas dendam. Malahan dalam rumah pun kita itu mencari kemudahan-kemudahan. Untuk menghibur anak, kita berikan dia alat itu.
supaya dia terlupa akan keinginan hatinya. Bahkan dia terperosok karena tidak bisa lepas dari alat itu. Sehingga seorang ibu itu untuk menghibur anaknya melepaskan dia untuk main HP-nya dan tidak mengikuti misa, tidak mengikuti anak-anak yang mendapatkan pengajaran bersama. Terjadi. Bagaimana kita menjaga nama baik keluarga? Bagaimana kita menanamkan dalam hati anak kita itu nama baik keluarga kita? Karena keluarga itu dengan nama baik akan dihormati di dalam masyarakat. Komunikasi antara ayah dan anak, antara orang tua, entah sesama saudara, antara keluarga kita dengan masyarakat, antara berbagai bidang di dunia ini, kita hendaknya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan anak-anak kita, generasi muda, pengetahuannya, itu yang diperlukan, komunikasi. Hari ini Hari Komunikasi Sedunia ke-58 tahun, bahwa pentingnya komunikasi di antara sesama kita. Kalau kita benar-benar mengasihi sesama kita, pertama-tama itu jadilah komunikator kepada sesama kita, menyelami keadaan sesama kita, melepaskan mereka, membebaskan mereka dari jerat perangkap dunia ini. Dunia membenci aku, kata Yesus. Dan Yesus berdoa kepada Bapanya supaya Bapanya memberikan kepada mereka perlindungan melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita semakin mengerti artinya hidup kita ini. Karena seluruh hidup kita ini hendaknya kita bekerja bagi Tuhan. Karena bekerja bagi Tuhan itu artinya kita melanjutkan wajah Tuhan itu di mana-mana. Itulah untuk membangun kerajaan Allah itu. Semoga kita menyadari betapa pentingnya hubungan kita satu sama lain. Karena itulah tandanya kita mengasihi Allah, ialah bahwa kita mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi manusia. Semoga kita menyadari. Amin.